Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Carolina akan mempresentasikan materi terkait non-polinomial completeness. Kelompok kami beranggotakan Kevin Darmawan, Muhammad Alfi Aldo, Muhammad Farhan Almasyur, dan Muhammad Salman Alfarisi. Jadi di dalam NP completeness ini ada beberapa istilah yang harus kita kenali terlebih dahulu. Salah satunya itu adalah computational complexity. Nah, di dalam computer science itu kita dapat memecahkan suatu permasalahan atau problem menggunakan instruksi komputer atau biasa dikenal dengan cara coding. Nah, problem yang ada itu dikelompokkan jadi beberapa kelas. Nah, kelas itu ditentukan berdasarkan seberapa rumit permasalahannya. Semakin rumit masalahnya, maka waktu untuk penyelesaiannya bakal jadi lebih lama. Nah, pengukuran waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah itu disebut juga dengan time complexity. Di NP completeness ini kita mengenal 4 kelas masalah. Yang pertama itu ada NP hard, yaitu adalah masalah yang benar-benar sulit. Dan lalu ada NP completeness, itu nggak sesulit NP hard, tapi masih termasuk golongan sulit. Terus ada NP atau non polinomial, itu adalah masalah yang membutuhkan waktu lama untuk dipecahkan. Dan yang terakhir itu adalah polynomial problem atau masalah yang membutuhkan waktu wajar untuk dipecahkan atau masih mudah untuk dipecahkan. Nah, pada bagian ini saya akan membahas dua permasalahan atau dua kelas permasalahan, yaitu yang polynomial problem dan non polynomial problem. Yang pertama itu adalah polynomial problem, yang mana merupakan permasalahan yang untuk menghasilkan solusinya dibatasi dengan waktu polinomial. Jadi waktunya itu nggak terlalu lama. Contoh algoritmanya itu ada sorting, matrix, sama matching. Nah, yang pertama itu misalnya sorting. Worst case time complexity-nya adalah n pangkat 2 atau big O-nya itu n pangkat 2. Nah, di sini itu n itu adalah inputannya. Jadi semakin banyak inputannya, n-nya akan semakin besar. Waktu yang dibutuhkan itu nggak terlalu lama, nggak sekompleks nanti yang non polinomialnya. Terus kalau yang matrix itu kan big O-nya adalah M kali N. Artinya waktu yang dibutuhkannya itu masih linear atau nggak membentuk sebuah kurva yang melambung jauh. Waktunya jadi terlalu lama. Nah, karena itu semua masalah yang ada di polynomial problem ini dapat diselesaikan sama komputer dalam jumlah waktu yang wajar. Yang selanjutnya ada non-polynomial problem, yaitu adalah merupakan masalah yang pencarian solusinya itu nggak bisa dibatasi dengan waktu polinomial, atau biasanya itu dibatasi dengan waktu eksponensial. Artinya penyelesaiannya itu butuh waktu yang lebih lama daripada yang polinomial tadi. Salah satu contoh algoritmanya adalah knapsack, itu ada big O-nya 2 pangkat N per 2, yang artinya jumlah inputannya itu mengaruh ke pangkatnya, sehingga butuh waktu yang jauh lebih lama daripada polynomial problem untuk dipecahkan. Tapi di non polinomial ini masalahnya itu dapat dicek atau dibuktikan dalam waktu polinomial, tetapi jumlah waktu yang dipakai untuk menyelesaikannya itu dalam waktu eksponensial. Maksudnya kayak gimana? Contohnya itu misalnya kita main sudoku. Di sudoku itu untuk ngisi kotak-kotaknya kita butuh waktu yang agak lebih lama, tapi ketika semua kotaknya itu udah terisi, kita bisa ngecek hasil kita tuh dengan lebih cepat. Nah, karena sudoku itu sendiri termasuk ke algoritmanya yang non polinomial problem atau permasalahannya yang non polinomial. Nah, sampai sekarang masih ada pertanyaan yang sangat-sangat besar, yaitu apakah kalau misalnya di dalam diagram yang kita lihat ini, P itu kan masuk ke dalam bagiannya NP, atau yang polinomial ini ada di dalamnya non polinomial permasalahannya. Nah, kalau misalnya kita jabarin dalam bentuk matematikanya, berarti kan NP sama dengan P. Artinya semua masalah polinomial itu ada di dalam non polinomial atau
masalah non polinomial itu masih bisa direduksi jadi masalah yang polinomial, artinya yang memiliki waktu untuk diselesaikan lebih cepat. Nah, tapi bisa nggak sih kebalikannya? Apakah P itu sama dengan non polinomial? Nah, di sini jawabannya itu adalah enggak. P itu tidak sama dengan non polinomial. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman lihat di bagian diagramnya itu masih ada yang non polinomial completeness. Jadi kayak gini, kalau misalnya yang non polinomial tadi emang bisa direduksi sehingga waktu penyelesaiannya jadi yang polinomial. Tapi kalau yang non polinomial completeness ini dia jauh-jauh lebih kompleks daripada non polinomial biasa. Jadinya dia nggak bisa direduksi ke polinomial. Yang mana artinya kalau misalnya masalahnya terlalu sulit, kita nggak bisa reduksi dia jadi ke bentuk polinomial. Artinya waktunya itu nggak bisa diselesaikan dengan cara waktu penyelesaian itu tidak bisa diselesaikan dengan cepat gitu. Nah, selanjutnya tadi Aldo telah membahas tentang perbedaannya polinomial dan non-polinomial problem. Lalu tadi ada satu lagi bagian dalam diagram itu yang namanya NPC atau NP complete. Nah, dan di luar itu juga ada permasalahan yang lebih kompleks lagi daripada NP complete, disebut NP hard. Jadi NPC tadi, NP complete itu dikatakan apabila suatu problem termasuk dalam bagian dari non-polinomial dan dapat digambarkan sebagai irisan dari NP dan NP hard. Contohnya itu ada pada vertex cover problem. Nah, sementara NP hard itu adalah permasalahan yang memiliki kompleksitas lebih besar lagi daripada NP complete. Syaratnya dia harus sama atau lebih susah untuk diselesaikan dibandingkan NPC. Makanya dia berada di luar diagram dari P dan NP ini. Nah, lalu bagaimana caranya kita menyelesaikan sebuah permasalahan yang kompleks seperti NP problem tadi, di mana kita dapat menyelesaikan dengan waktu atau big O yang lebih kecil. Jadi caranya adalah dengan reduction. Permasalahan NP complete itu tadi yang kompleks dapat direduksi menjadi permasalahan polinomial dengan time dengan deterministic Turing machine. Jadi misalkan kita punya sebuah problem yang dapat diselesaikan menggunakan berbagai pilihan dengan berbagai step. Jadi misalnya decision problem A akan diselesaikan dengan polynomial time. Kita dapat mereduksinya menjadi problem baru, yaitu problem B yang memiliki hasilnya yang sama, tapi dengan penyelesaian yang lebih mudah. Nah, jika NP completeness menggunakan bukti bahwa sebuah problem itu sulit untuk menunjukkan tidak dapat diselesaikan dengan polinomial, maka teori reduction ini adalah kebalikannya, yaitu untuk membuktikan bahwa problem B itu mudah. Nah, untuk membuktikan problem A juga mudah, sehingga dapat direduksi jadi B. Jadi A dan B itu memiliki hasil solusi yang sama, tapi dengan step penyelesaian yang berbeda, yang direduksi menjadi permasalahan polinom. Ya, coba kita lihat lebih jelasnya lagi di diagram ini. Nah, jadi tadi permasalahan awalnya itu A, atau di sini kita bisa misalkan dengan alfa. Lalu kita menggunakan yang tadi Turing machine itu untuk memproses permasalahan A menjadi permasalahan B. Di mana permasalahan B ini memiliki polynomial time algorithm. Jadi di sini kita gunakan reduction, polynomial time reduction algorithm. Lalu dia dari A diubah jadi B, dan polinomialnya akan menghasilkan decision yes or no-nya. Ini step-stepnya, misalkan, back dulu. Back. Misalkan alpha itu instance problem A yang tidak dapat diselesaikan dengan polinom, kita gunakan time reduction algorithm ini untuk mentransformasi jadi instance beta untuk problem B. Lalu lakukan polynomial time decision algorithm untuk instance B dan gunakan jawaban beta untuk menjawab A.
Jadi seperti yang dijelaskan tadi, jawabannya B itu sama dengan A, tapi dengan problem yang direduksi. Jadi kita bisa gunakan beta untuk menjawab alfa. Oke, jadi selanjutnya ini ada polynomial time verification. Nah, ini tuh untuk mengetahui apakah suatu permasalahan itu dapat diselesaikan dengan secara polinomial seperti itu. Dengan contohnya, misal kita diberikan suatu masalah PET yaitu GUVK dan diberikan PET dari PET P dari U ke V seperti itu. Nah, kita dapat melihat apakah P dalam G itu dan panjang P paling banyak itu sebesar K seperti itu. Nah, kalau misalnya kondisi tersebut terpenuhi, maka kita dapat melihat P sebagai sebuah sertifikat bahwa contoh tersebut termasuk dalam PET. Nah, kalau misalnya seperti itu, kita dapat menyelesaikan PET dengan waktu linear dan melakukan verifikasi dari persamaan tersebut, maka akan memakan waktu yang sama seperti menyelesaikan masalah. Ini hanya berlaku untuk polinomial saja. Nah, selanjutnya itu ada Hamiltonian cycle. Nah, Hamiltonian cycle itu dalam sebuah undirected graph merupakan siklus sederhana yang berisi masing-masing vertex dalam V, atau vertexnya dapat divisit sebanyak satu kali. Nah, pada gambar A ini dapat kita lihat ini menunjukkan satu Hamiltonian cycle seperti seperti ini yang saya arahkan kursor. Nah, sedangkan kalau B ini hanya sebuah gambar bipartite graph dengan vertex yang berjumlah ganjil. Nah, untuk Hamiltonian cycle sendiri, kalau misalnya didefinisikan itu, apakah graf G mempunyai Hamiltonian cycle, akan dibuat seperti ini. Jika diberikan suatu masalah G untuk menentukan apakah sebuah graf merupakan Hamiltonian cycle, maka running time yang akan digunakan itu sebesar big omega n faktorial atau big omega akar n faktorial. Itu akan direduksi lagi menjadi big omega 2 pangkat akar n. Nah, untuk pembuktiannya akan dijelaskan oleh kelompok lain pada bagian 34,5. Saya akan membahas tentang verification algorithm, yaitu suatu algoritma yang digunakan untuk memverifikasi sebuah input string apakah algoritma yang dijalankan pada string tersebut atau yang menghasilkan string tersebut sudah sesuai dengan output yang kita harapkan. Jadi secara simpelnya algoritma ini akan mengecek hasil dari algoritma lainnya. Tuh. Pada umumnya algoritma ini memiliki dua argumen, yaitu input string X dan sebuah sertifikat yang kita notasikan dengan Y. Nah, pada algoritma ini, apabila string tersebut telah lulus atau telah berhasil diverifikasi, maka akan menghasilkan nilai 1 dari algoritma verification algorithmnya. Contoh dari verification algorithm yang sudah dijelaskan itu seperti pada Sudoku, di mana pada Sudoku perlu dilakukan pengecekan kepada semua baris dan kolom untuk memastikan bahwa tidak ada angka yang sama. Nah, pengecekan itu adalah salah satu contoh dari verification algorithm. Apabila hasil dari Sudoku tersebut sudah benar atau sudah sesuai dengan yang kita harapkan, maka hasil dari algoritma yang sudah kita tes tersebut dianggap sebagai hasil yang valid. Next. Nah, kemudian saya akan membahas sedikit lagi tentang complexity kelas NP seperti yang sudah dijelaskan pada teman-teman saya di awal, bahwa suatu kelas NP atau non-deterministic polynomial dia adalah kelas dari
language atau permasalahan-permasalahan yang dapat diverifikasi dalam waktu polinomial dengan algoritma tertentu dengan sebuah verification algorithm yang sudah dibahas pada slide sebelumnya. Nah, secara matematis maka dinotasikan sebagai berikut bahwa untuk pada input string X yang akan diverifikasi terdapat sebuah sertifikat Y, di mana Y ini berfungsi untuk mengecek apakah string X tersebut sudah sesuai dengan output yang diharapkan. Nah, selain itu terdapat salah satu ketentuan lagi pada complexity kelas NP, di mana sertifikat Y ini harus memiliki waktu upper bound, yaitu polinom atau X pangkat sebuah konstanta C. Nah, apabila kedua syarat tersebut telah dipenuhi, yaitu terdapat sertifikat Y yang memiliki upper bound berupa polinomial dan dapat memverifikasi string X dengan benar sehingga menghasilkan 1, maka dapat dikatakan bahwa algoritma A tersebut atau verification algorithm dapat mengecek language dalam polynomial time. Nah, selain itu, tetapi setelah dibahas tentang NP, P, dan lain-lainnya, masih terdapat banyak masalah yang belum dipecahkan. Salah satu contohnya adalah co-NP. Nah, co-NP ini merupakan singkatan dari komplement NP. Nah, secara premis yaitu apabila sebuah language termasuk ke dalam kelas NP, maka apakah inverse dari language tersebut juga termasuk ke dalam kelas NP. Nah, permasalahan ini yang sudah disebutkan premisnya itu disebut sebagai permasalahan co-NP. Jika language-nya termasuk ke dalam kelas NP, apakah inverse dari language tersebut juga termasuk ke dalam kelas NP? Nah, untuk permasalahan ini belum secara jelas dipecahkan oleh para ahli, sehingga terdapat 4 teori umum untuk hubungan P, NP, dan co-NP. Yang pertama dapat dilihat bahwa P adalah NP dan co-NP, di mana outcome A ini merupakan outcome yang paling ideal atau paling tidak memungkinkan, tetapi akan lebih bagus jika didapatkan, di mana semua permasalahan non-deterministik polinomial dapat diverifikasi dan diselesaikan dalam waktu polinomial juga. Dan untuk inverse dari permasalahan tersebut atau inverse dari language-nya juga dapat diverifikasi dalam waktu yang polinomial. Nah, kemudian ada kemungkinan B, yaitu NP itu sama dengan komplementnya, tetapi terdapat beberapa permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu polinomial, tetapi dapat diverifikasi. Sehingga ada permasalahan yang dia termasuk ke dalam NP, tetapi di luar domainnya si P. Nah, kemudian ada 2 kemungkinan lagi. Untuk kemungkinan ketiga atau yang C ini dapat dilihat sendiri bahwa co-NP dan NP tidak sama tetapi memiliki irisan, di mana irisan ini adalah P atau masalah yang dapat diselesaikan dalam waktu polinomial. Nah, yang terakhir yang paling digunakan pada saat ini adalah kemungkinan yang keempat, di mana komplement dari NP dan NP merupakan 2 kelas yang berbeda, tetapi memiliki irisan di tengah, di mana dalam irisan ini terdapat yaitu P. Jadi secara bahasa terdapat masalah-masalah yang di mana komplementnya dan masalah tersebut dapat diverifikasi dalam waktu polinomial, tetapi tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang sama. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.